Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohatta lahomar soba tutuhatta jolomar tangiang mahita di bagasan rohatta be. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada rodi ayat 2. Jong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahoba edenay baru, ay nunga di pabahen ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaon na, nunga di papataribana hati gorana di adopan ni aka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamun na nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Dido hatamdo ikon manaon hami jalama terap doh Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuhasangapon. Say parohai mahami asa uduk hami tulomon ni roham. Jalahot hami dihaporseaon nature asa tongtong makirim dihaheheon. Dohot dihasangapon sogot silehonommu tuaka na porsea diho. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat 4. Sai pergogai sune
Tabege mapati ni debata di ari mingguon na nyenet sian pesalmen bindu 105 ayat 2 on madido disi. Edehon hamu maibana palu hamu ma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringot tu halongangan akan nabinahen nai sudena. Ima sahatna atong rap mangigdogogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Mari
Marede mahitasian buku ede nomor 165 ayat 2 rodi ayat 3. Jongjong mahamu, tatopo ti madosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami, pargogo na sohatu dosan, para si roha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopo ti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Macay godang do pangalasyon nami di patimu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ay dangadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni penubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon di debata na digijang. Amen. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 573 ayat sada. Tajaha mahatan ni debata, epistel di hari mingguon, imasian buku panguhum 5, ayat sada rodi ayat 12, tajahama marsoring-soring. Dungi marede masih Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam, di ari nasasadai songonon. Pinuji ma Jehovah ala adok partugi mangluhon Israel, ala gigir rohani bangsoi sumeyahon dinina.
Tangihon ma hamu aka raja, jalatarehon pinggolmu hamu aka partogi, au sadiri tahe naing marede upuji Jahoba, au naing mamiltik parhinaloan ni Jahoba, debatani Israel. Ale Jahoba, uju narwari hosya ser, uju mamulus hosya buat Edom, mamutal tanoi, manetehi hut akalangit do aka obun, manetekon haik. Malala aka dolok maradopon Jahoba, lausongoni dolok sinai maradopon Jahoba, debatani Israel. Uju diaka arini si Samgar, anak ni si Anat, uju diaka arini si Jael, tarulang aka dalan nabolun, jala-jol mapardaladalan, mardalan siadalan pangaliatan. Hurangan partogi di Israel, hurangan tongon, paimahehe au si Debora, hehe au gabeina ni Israel. Upilin debata akan naik baru do Israel, jada masa musuhan di harbangan naja, hapedang adong cupang idao lobu-lobu, mana mujur di tonga-tonga ni 40.000 halak Israel. Lomo doro haku mida aka si pareta Israel, dohot mida halak na toropi, akan nagirgir sumeahon dirina sian lomona, puji hamu ma Jahoba. Hamu akan makuduli halode si hapas pilih, hamu akan makuduli palano nauli, jala hamu akan mardalapat, marede mahamu. Sikat ni suara ni akan napagulut di lambung partuayahan, diedehon boru-boru nuaing disi akadenggan basa ni Jahoba, denggan basa ni partogi di Israel, uju natuat lahomuli tu bahal nabe bangso ni Jahoba marsonang-sonang. Tole ale Debora, tole endehon masada edde, maho ale barak, jala togihon akan nataba binaheni, ale anak ni si Abinoam. Ima sahatna, martua maakan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
Marede mahitasian buku ede nomor 450 tolu ayat tolu dohot ayat 4. Jongjong mahamu, atong tahatidakon mahaporsiautai songonahina tidakon ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion rapmadok mahita au porsia di bata Jehovah ido ama parhubuna suatu dosan natu mopalangin dohotano au porsia Yesus Kristus anak ni bata Jehovah nasasadai iman nanti nubuhon si Maria nagagabigan siya ton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni silatus na mati terpajal di ibana di haw na pinarsilang na tuwa tuban matulog nintano na mulak manguli dari patuluhon na manay susuro lahundo siya ni bata Jehovah amanay parguna sa halusani di may ibana pa'y magsukot katanon manguhumi halak na manguludor na mate au porsia totong berbadia jaladong sa dabuya na badia kuria kapan yang Kristus akan badia dohod dia sa dosa dohod dia tayo mandok mula mangulud doso dagan ni halak na mate dohod dia hanguluan sudah amen. Hudul mahamu. Pastor
peleata huhut marede mahita sian buku ede nomor 362 ayat sada dohot ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Kantate hari ini, yaitu dari kitab Para Rasul pasal 11 ayat pertama hingga ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus,
sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai engkau. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus membaptis keluarga Cornelius, seorang letnan, seorang orang Italia, karena disuruh oleh Roh Kudus. Padahal itu tidak diperbolehkan tradisi Yahudi. Karena itulah Petrus dimarahi oleh jemaat Kristen Yahudi. Saudara-saudaraku, memang setiap perubahan sering mendapat penolakan. Padahal kita tahu tidak ada perubahan tanpa pembaharuan. Karena itu HKBP menetapkan orientasi pelayanan kita di tahun 2025 ini sebagai tahun transformasi. Semua orang, baik ruas, terutama para pelayan, dituntut harus melakukan transformasi. Yaitu pertama, pembaharuan janji. Janji kita ketika menerima tahbisan, ketika naik sidi, ketika pernikahan, ketika kita membawa anak kita dibaptis. Ingat apa janjimu. Juga pembaharuan karakter, agar kita semakin sama dengan Kristus. Kita harus melakukan perubahan agar semua kita mampu menampakkan sifat dan karakter Yesus di dalam hidup keseharian kita. Kita juga harus melakukan pembaharuan kultur, yaitu dengan terus berupaya memperbaharui model-model pelayanan kita, cara-cara penyembahan kita, dan pola interaksi antar anggota jemaat kita, sehingga pelayanan kita tetap relevan dalam masyarakat yang semakin plural. Gereja HKBP terpanggil untuk menciptakan kultur gereja yang mengutamakan kebersamaan, kepedulian, dan menjangkau yang terabaikan. Dan yang keempat, kita juga harus melakukan pembaharuan transformasi dalam bidang kemampuan pelayan dan ruas, sehingga kita bisa melayani dengan lebih efektif, dengan lebih berdaya guna. Tetapi saudaraku, pembaharuan di sini bukan sekedar pembaharuan atau sekedar meniru-niru yang lain.
tetapi adalah pembaharuan yang sesuai firman Tuhan, pembaharuan yang aktual, pembaharuan yang relevan untuk masa kini dan untuk masa depan. Itulah yang akan mendatangkan kemajuan. Karena itu, marilah kita ikut dengan Petrus ini. Dia mau melakukan pembaharuan, membuat sebuah terobosan penginjilan yang baru, bukan karena suka-sukanya, tetapi hanya karena Roh Kudus Tuhan yang menyuruh dia, sehingga dia tidak bisa tolak. Ayat 17. Itulah awal bangkitnya penginjilan kepada orang yang bukan Yahudi sampai hari ini. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya transformasi ini berjalan? Yaitu kita harus peka, sensitif terhadap suruhan Roh Kudus. Karena bila Roh Kudus yang menyuruh, kita tidak akan bisa menolak dan kita pasti berhasil. Karena itu kita diajak hari ini, mari pertajam pendengaranmu akan suruhan Roh Kudus, agar kita mampu melakukan perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan di banyak bidang itu. Itu hal yang pertama, saudaraku. Dan selanjutnya, Petrus menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang menyuruhnya, sehingga dia mau makan dan dia mau membaptiskan keluarga Kornelius itu. Ayat 12-15. Lalu Roh Kudus menghinggapi mereka seperti terjadi di hari Pentakosta terhadap rasul-rasul. Karena itulah Petrus mau melakukannya. Karena tidak mungkin dia menolak kuasa Roh Kudus itu. Dan setelah itu semuanya menjadi tenang. Lalu mereka serentak memuji-muji Tuhan. Ayat 18. Mereka berkantate seperti nama minggu kita hari ini yang menyerukan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Lalu mengapa mereka berkantate pada saat itu? Kita baca alasannya di ayat 18 dikatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mereka berkantate karena Tuhan telah menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi supaya mereka turut menjadi keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka berkantate karena keselamatan sudah terbuka bagi semua orang tanpa kecuali, asalkan mereka mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, asalkan mereka mau bertobat, siapapun dia pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, itulah tanggung jawab kita sekarang. Mari buka pintu selebar-lebarnya, buang semua tembok-tembok yang bisa menghambat orang untuk menerima Tuhan Yesus, termasuk aturan-aturan, termasuk tradisi-tradisi gereja yang menghambat. Semua pintu harus kita buka dan semua usaha harus kita lakukan untuk memanggil semua orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi di samping itu, saudara-saudaraku, melalui peristiwa ini kita diajak juga, mari buang semua bentuk diskriminasi. Jangan ada yang menganggap bahwa orang sana itu belum layak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Hanya kami yang layak. Jangan. Karena keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Dan itulah keindahan gereja sebagai tubuh Kristus. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Karena itu mari buang semua bentuk diskriminasi. Diskriminasi ras, diskriminasi asal, diskriminasi bangsa, diskriminasi gender. Dan saudara-saudaraku, terutama kita sebagai orang Batak Kristen, kita harus selayaknya berkantate hari ini. Karena orang Batak juga sudah diikut sertakan dalam keselamatan itu. Pintu surga telah dibukakan
bagi orang Batak yang mau percaya kepada Yesus. Karena itu hari ini semua orang Batak juga haruslah berkantate. Saudara-saudaraku, Minggu Kantate ini juga memanggil kita menjadi orang yang selalu bernyanyi. Bernyanyi menyanyikan perbuatan Tuhan. Bernyanyi menyanyikan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan. Itulah sifat orang Kristen. Karena itulah orang Kristen sering disebut sebagai gereja yang terus bernyanyi. Bahkan ada agama lain mengatakan begini. Yang paling mengagumkan bagi saya dari orang-orang Kristen itu adalah mereka mampu dan selalu bernyanyi walau ketika itu di hadapan mereka ada orang yang meninggal. Mereka tetap bernyanyi. Saudara-saudaraku, banyak manfaat yang kita peroleh dari bernyanyi, dari bermusik. Masih kita ingat tembok Yeriko itu runtuh ketika Israel membunyikan alat-alat musik mereka. Kita ingat ketika Paulus dan Silas bernyanyi memuji-muji Tuhan saat mereka dipenjarakan, dijaga dengan ketat, dirantai. Tetapi ketika mereka bernyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan di penjara itu, seketika rantai mereka terlepas, penjara terbuka, dan mereka bebas. Kisah 16:25-26. Nyanyian itu sangat berkuasa. Sehingga di Yakobus 5 ayat 13 kita diajak supaya kita bernyanyi dengan gembira. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga, PBB juga mengatakan begini. Sebarkanlah musik itu kepada semua orang di seluruh bumi. Karena musik itu memberikan kebahagiaan yang tidak putus-putusnya dan mempertajam intelek manusia. Dan kita tahu dari segi pendidikan, nyanyian adalah salah satu alat yang tercepat untuk mentransfer ide. Supaya kita bisa dengan cepat mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, mari putarkanlah lagu-lagu rohani di rumahmu. Maka dari situ mereka akan belajar firman Tuhan. Selanjutnya, nyanyian itu juga bisa menyenangkan hati, bisa mengusir roh jahat. Karena nyanyian itu bisa mengendalikan emosi. Kita masih ingat dengan Raja Saul. Bila roh jahat itu menyerang dia karena Tuhan sudah mencabut roh Tuhan daripadanya, maka Daud pun memainkan musik di hadapannya. Dan seketika itu jugalah roh jahat itu keluar. Karena itulah Pendeta Martin Luther mengatakan, ketika kita bernyanyi, maka iblis pun lari terbirit-birit. Karena itu bila hatimu galau, mari bernyanyilah untuk Tuhan. Pasti galaumu itu akan hilang. Dan belakangan ini ahli-ahli mengatakan pengaruh musik terhadap emosi, terutama terhadap intelektualitas anak-anak itu sangat besar. Dikatakan bahwa ibu-ibu yang suka memperdengarkan musik Mozart dan musik Beethoven kepada anak-anaknya yang masih di kandungan, kata para ahli, itu bisa meningkatkan intelektualitas anak yang dikandungnya. Tetapi Bapak Nortir Simanungkalit, seniman yang luar biasa itu, beliau pernah mengatakan, musik yang digandrungi masyarakat sangat kuat membentuk perilaku masyarakat. Karena itulah kita harus selektif memilih lagu-lagu bagi keluarga kita dan bagi kita sendiri. Karena lagu-lagu yang kita sering nyanyikan itu akan membentuk perilaku mereka dan membentuk perilaku kita. Karena itu sebaiknya
banyak-banyaklah memperdengarkan musik berisikan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada peparan kita, agar firman itu membentuk perilaku mereka berkarakter seperti karakter Kristus. Di Minggu Kantate ini firman Tuhan mengajak kita, amang, inang, bapak, ibu sekalian, beri perhatianmu untuk itu demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan peparan kita itu. Karena itulah saudaraku, firman hari ini mengajak kita sensitiflah terhadap suara Roh Tuhan, agar kita dimampukan melakukan transformasi di banyak bidang, sehingga terjadi perubahan, terjadi pembaharuan menuju kemajuan, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, dan juga di tengah bangsa kita. Mari gunakan nyanyian dan musik untuk membentuk karakter keluargamu menjadi sama dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mencerahkan bagi kami. Kuatkan kami untuk terus menyanyikan Tuhan, karena Tuhan telah membukakan pintu keselamatan bagi seluruh bangsa, termasuk bagi kami, bangsa Batak. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menginspirasi kami untuk melakukan transformasi, terutama transformasi dalam pelayanan, sehingga semua bangsa-bangsa semakin banyak yang bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu yang kami andalkan menjalani segenap kehidupan kami. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah bangsa kami. Lindungilah mereka yang lemah, berkatilah kaum difabel, berkati kaum yatim piatu, juga teman-teman lansia yang terlantar, jagai mereka. Ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada pemimpin bangsa kami, kepada para penegak hukum, supaya semua penyelenggara negara ini tetap takut dan berbuat dalam takut akan Tuhan. Berilah kuasa-Mu dan kekuatan-Mu kepada para medis, kepada para dokter, kepada para pekerja sosial, kepada semua orang yang melayani masyarakat, terutama mereka yang melayani kaum lemah, kaum marginal. Berkatilah para petani, para peternak, para nelayan, dan semua profesi. Berilah hikmat-Mu kepada para pendidik, agar melalui mereka tercipta generasi unggul. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung dan Maha Mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamua kadongan hinaholongan itu hata Yesus, tapasahat mapiliata, huhut marede mahita, sian buku de nomor 350 ayat sada dohot ayat 3. Para
jongjong mahita sa luhut na. Tatangnya koma peleata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masya na nilehom mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalaputad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amagwarmu, say Roma harajaonmu, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangolua siapari, sesama dusa nami, songo panesa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami. Sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amen.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.